Selamat siang, pemirsa. Breaking News EBS Fair kembali hadir menyapa Anda. Berbagai informasi teraktual dan terpercaya telah kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Elvina Elizabeth, berikut kita jelang Breaking News selengkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa mulai 2021, ujian nasional akan digantikan dengan asesmen nasional. Nadiem mengatakan, asesmen nasional dirancang tidak hanya sebagai pengganti UN, tetapi sebagai perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Sebelum kita berlanjut ke penjelasan tentang asesmen nasional, mari kita simak beberapa perbedaan antara UN dengan asesmen nasional. Perbedaan yang pertama terletak pada metode ujian. Ujian nasional selama ini menerapkan metode fixed test atau satu set ujian untuk seluruh peserta. Sementara, asesmen nasional menerapkan metode multistage adaptive test. Perbedaan yang kedua terletak pada mode ujian. Ujian nasional selama ini menerapkan mode kombinasi antara komputer dengan ujian pensil dan kertas. Sementara pada asesmen nasional menerapkan mode komputer dengan soal yang berlapis, tetapi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Perbedaan yang ketiga terletak pada peserta ujian. Ini cukup unik karena ujian nasional menerapkan ujiannya kepada peserta yang duduk di bangku akhir jenjang sekolah, yang terdiri dari siswa kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA. Sementara pada asesmen nasional, pesertanya terdiri dari siswa yang duduk di bangku kelas 5 SD, 2 SMP, dan 2 SMA. Sekian penjelasan singkat tentang perbedaan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Selanjutnya, asesmen nasional nantinya akan dibagi menjadi 3, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk mengukur capaian siswa dalam hasil belajar kognitif. Bagian kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter untuk merancang hasil belajar siswa dari belajar sosial emosional untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Berikut selengkapnya. Yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas belajar di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dirancang sebagai pemetaan dasar atas kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Menteri Nadiem menambahkan bahwa nantinya Kemendikbud akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan di sekolah dan daerah. Nadiem menekankan bahwa orang tua dan siswa tidak perlu khawatir dengan perubahan ini. Berikut pernyataan dari Menteri Nadiem. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Demikian Breaking News hari ini, saya Elvina Elizabeth undur diri. Kami himbaukan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.
Selamat siang dan sampai jumpa.